Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayati dengan NIM 201110078 kelas 2C Piawet. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama sampai terakhir yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan. Materi yang pertama yaitu tentang pengantar filsafat. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam artinya, sedalam-dalamnya, seorang filsafat atau filosofer adalah pecinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan ilmu pengetahuan. Nah, adapun ciri-ciri filsafat itu secara utama yaitu ada 3. Yang pertama bersifat universal atau menyeluruh, yaitu artinya pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua yaitu radikal atau mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil fundamental atau esensial. Dan yang ketiga yaitu sistematis, artinya mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Cabang-cabang filsafat itu ada 4. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan. Di dalamnya termasuk epistemologi, logika, kritik ilmu. Dan yang kedua yaitu filsafat tentang kenyataan menyeluruh, yang di dalamnya termasuk metafisika umum dan metafisika khusus. Dan yang ketiga yaitu filsafat tentang tindakan, yang termasuk di dalamnya etika dan estetika. Dan yang terakhir yaitu cabang filsafat, yaitu sejarah filsafat. Cabang-cabang filsafat itu yaitu ada 4. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan, di mana di dalamnya yaitu tentang epistemologi, logika, dan kritik ilmu. Nah, yang kedua yaitu filsafat tentang kenyataan menyeluruh, di mana di dalamnya yaitu tentang metafisika umum dan metafisika khusus. Nah, yang ketiga yaitu filsafat tentang tindakan, di mana di dalamnya tentang etika dan estetika. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu tentang sejarah filsafat. Nah, selanjutnya yaitu pengantar filsafat umum, di mana metode filsafat itu dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama metode kritis. Metode ini bersifat analisa, istilah, dan pendapat. Kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. Yang kedua yaitu metode intuitif. Metode ini dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasio manusia, tetapi bukan bersifat anti-intelektual manusia. Terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia itu. Dan yang ketiga yaitu metode skolastik. Metode ini menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar, dikembangkan dengan metode berpikir. Selanjutnya yang keempat itu metode matematis. Yang kelima metode empiris eksperimental. Metode ini membawa kepada kesuksesan yang luar biasa dalam ilmu alam. Dan yang keenam metode transcendental. Yang ketujuh metode dialektis. Dan yang kedelapan metode fenomenologis. Yang kesembilan metode eksistensialisme. Dan yang terakhir 10 yaitu metode analitika bahasa. Selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu tentang hakikat
manusia dari segi antropologis. Manusia merupakan satu jenis makhluk hidup di antara lebih dari 1 juta jenis makhluk lain yang pernah ada di bumi. Proses evolusi geologi menunjukkan bahwa bentuk makhluk hidup tertua di bumi adalah makhluk satu sel yang sederhana seperti protozoa, ada yang hilang dan ada yang berusaha bertahan. Yang kedua, hakikat manusia dari segi sosiologis. Konsep manusia dalam sosiologis pernah dikatakan oleh Auguste Comte bahwa masyarakatlah yang menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakat lah yang menentukan segalanya. Yang ketiga yaitu hakikat manusia menurut pandangan psikologi. Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarah artinya ke tujuan yang lebih positif. Manusia itu bersifat rasional, oleh karena itu di dalam berbagai hal yang dapat menentukan nasibnya sendiri, ini berarti manusia itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur dan mengontrol dirinya apabila dia diberikan kesempatan untuk berkembang. Hakikat manusia dan pendidikan Islam, bahwa Islam berpendapat bahwa manusia adalah berkaitan antara badan dan ruh. Pendidikan Islam kemudian berpendapat bahwa pada dasarnya potensi dasar manusia adalah baik dan buruk. Potensi manusia beragam jenisnya, yaitu ada yang fitrah, ruh, kalbu adalah baik, sementara akal adalah netral. Dan untuk nafsu, jasad adalah tidak baik atau cenderung bersifat buruk. Nah, adapun aspek-aspek yang perlu dikembangkan di dalam dunia pendidikan Islam, yaitu yang pertama, aspek jasmani. Aspek jasmani sangat perlu dikembangkan dalam pendidikan Islam, karena orang Islam tentu saja harus memiliki fisik yang sehat dan kuat ke depannya, misalnya untuk mencari rezeki. Dan yang kedua, aspek rohani. Pendidikan Islam adalah untuk menyempurnakan kecenderungan yang baik dan mengendalikan potensi yang tidak baik. Adapun dimensi-dimensi yang berpotensi baik dan tidak baik, yaitu nafsu, di mana pendidik harus bisa mengarahkan keinginan-keinginan pada hal yang baik, dan akal, di mana pendidik harus mengenalkan pengetahuan alam dan sosial sebagai bentuk tafakur mengenai diri, alam semesta, dan mengenal Allah. Dan yang ketiga yaitu kalbu, di mana dipandang dari sentral kebaikan dan keburukan, walaupun pada hakikatnya kalbu cenderung berpotensi baik. Jadi kesimpulannya, manusia pada hakikatnya terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Maka pendidikan Islam itu berusaha mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia secara keseluruhan, di mana tujuan pendidikan Islam itu untuk memanusiakan manusia untuk membangun karakter luhur, budi pekerti, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang hakikat pendidikan dan peserta didik. Di dalam Islam, konsep mengajar dan konsep belajar memiliki beberapa pengertian. Orang yang belajar disebut peserta didik dan orang yang mengajar disebut pendidik. Peserta didik yaitu orang yang sedang masih berada di fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Peserta didik cakupannya sangat luas, tidak hanya melibatkan anak-anak saja, tapi mencangkup orang dewasa juga, mulai dari pendidikan normal maupun non-formal, seperti pendidikan di masyarakat, majelis taklim, dan lain-lain. Sedangkan pendidik ialah orang yang mengajar dan mendidik peserta didik agar tercapainya perkembangan dalam berbagai aspek, yaitu baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan spiritual yang maksimal sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pendidikan adalah modal dasar suatu bangsa. Pendidikan adalah pangkal ataupun titik tolak kemajuan
suatu bangsa. Pendidikan adalah suatu investasi yang paling berharga dan yang paling mahal yang harus difokuskan. Aspek sosial, ekonomi, politik sangat bergantung pada sumber daya manusia. Maka pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental. Pendidikan Islam dijadikan dasar bagi umat Islam untuk membentuk kepribadian diri sendiri, dan itu tidak lebih boleh dan tidak boleh terlepas dari tuntutan Al-Quran dan hadis. Pada hakikatnya, ilmu dalam Islam itu saling melengkapi. Ilmu pada dasarnya itu satu, baik itu ilmu umum, ilmu agama, ilmu sosial, itu semua hakikatnya adalah untuk mengenal Allah. Di mana di dalam filsafat Islam juga dibagi menjadi tiga, yaitu ilahiyah, sami'at, dan tabi'iyat. Nah, yang wajib dipercayai oleh umat Islam ada tiga rukun, yaitu iman, yang menjelaskan tentang masalah teologi atau kepercayaan. Yang kedua Islam, yang mengatur aspek syariat, dan yang ketiga yaitu ihsan, yang mengatur tentang akhlak atau manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu tentang hakikat kurikulum. Urgensi kurikulum dalam sistem pembelajaran adalah letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan. Pendidikan adalah upaya kemanusiaan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Kurikulum bisa dikatakan sebagai roh atau jantungnya pendidikan, di mana tanpa adanya kurikulum bisa dikatakannya tidak adanya pendidikan, karena proses pembelajaran dalam dunia pendidikan itu adalah mengikuti apa yang sudah dicantumkan di dalam kurikulum. Aktivitas pendidikan pada kenyataannya itu berupa proses pembelajaran, sehingga demikian kurikulum itu disebut sebagai program pembelajaran, dan pembelajaran itu upaya operasionalisasi dari sebuah kurikulum. Jadi kaitannya kurikulum dengan pembelajaran adalah sebuah interlocking atau saling mengunci. Kurikulum tanpa pembelajaran tidak punya makna apa-apa karena hanya sebatas rencana. Sedangkan pembelajaran tanpa kurikulum itu artinya tidak akan ada program yang baik. Pengertian kurikulum menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir atau curari, dan curar artinya lintasan dari atau lintasan baju. Arti kurikulum menurut para ahli yaitu yang pertama sebagai tujuan yang harus dicapai, dan yang kedua sebagai mata pelajaran atau konten yang harus dipelajari, dan yang ketiga serangkaian proses pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh siswa. Jadi kurikulum itu sendiri adalah sebagai rencana aktivitas belajar siswa, baik yang dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana aktivitas itu di bawah tanggung jawab guru atau seorang guru atau sekolah. Di mana yang ketiga itu dimensi kurikulum, yang adalah peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana satu tempat dengan tempat yang lainnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ada tiga peranan kurikulum itu, yaitu yang pertama peranan konservatif, megenerasi nilai norma, ilmu pengetahuan teknologi pada masa lampau yang dipandang masih baik berguna, bermanfaat bagi manusia dari masa ke masa. Yang kedua, peranan kreatif, yaitu mengembangkan kreatif kepada siswa, kreatif untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, peranan kritis evaluatif, mampu dan memiliki pandangan kritis terhadap kondisi yang ada, memberikan solusi atas keadaan tersebut sehingga menghasilkan upaya perbaikan di masyarakat. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi wajib negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam juga sangat penting dalam tujuan pendidikan nasional. Jika tujuan pendidikan Islam tidak tercapai, sudah tentu tujuan pendidikan nasional juga bisa tidak tercapai.
Adapun 4 kriteria penilaian suatu objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan ideal dengan nilai-nilai. Yang kedua, ketetapan. Dan yang ketiga, penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan untuk pemanfaatan. Dan yang keempat yaitu pencapaian tujuan.